Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Jul TV. Sebelumnya, saya menjelaskan kepada kalian semua bahwa ini channel bukan namanya Pak Jul TV sebelumnya ya, karena konten-konten campuran. Nantinya bulan ini saya sudah ganti dengan channel Pak Jul TV ya, dengan konten-konten yang pertama saya undang ini konten interview atau di ruang bakat ya, di ruang bakat. Di mana anak-anak yang berbakat saya undang. Ini saya sudah ada bintang tamu ya, bintang tamu ya. Ini anak salah satu anak yang berbakat di Provinsi Gorontalo, salah satunya di Kabupaten Pohuwato, di mana anak ini menguasai beatbox ya. Ya, sebelum saya mau uji beatbox sama Putra, perkenalkan dulu nama dulu ya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Reka Haji Sukirman Putra Indah Kumu Putih. Biasa orang panggil kalau di dunia beatbox itu Raspimo. Oh, Raspimo ya. Ya. Oke. Jadi begini Putra, Siap. Pak Jul tanya, sebenarnya pengertian dari beatbox itu apa? Pengertian dari beatbox itu yang pernah saya baca di artikel, itu berasal dari Amerika Serikat, di mana diperkenalkan oleh orang kulit hitam pada saat itu karena untuk mengamen katanya. Nah, pengertian dari beatbox itu memainkan instrumen menggunakan mulutnya kita. Mulut, tenggorokan maupun pernapasan. Berarti semua ya? Semua, Pak Guru. Waduh, semua ini digunakan guys ya. Jadi mulut, tenggorokan, jadi menimbulkan bunyi ya. Jadi, tapi itu punya nada tidak? Punya, Pak. Ya, punya nada ya? Ya, Oke. Jadi begini, selanjutnya Pak Jul tanya, sebelumnya Putra ini kan bukan hobi di sini di beatbox bukan, ya. Sebelumnya belum. Iya, sebelumnya kan tidak tahu beatbox. Iya, sebelumnya. Pak Jul tanya, dari mana, kapan Putra mengenal beatbox dan bisa sampai seperti ini? Mengenal beatbox itu ketika saya ketemu temannya saya namanya Kevin. Pada saat saya kelas 10 dan saya memang kayak bisa dibilang itu cupu sekali, Pak Guru, tidak bisa beatbox. Oh, cupu sekali. Dan saya kayak, beatbox ini kayak menarik sekali begitu, Pak Guru. Jadi saya tekuni, dan saya belajar itu otodidak, Pak Guru, lewat YouTube. Kalau Kevin itu dia YouTuber juga? Dia tidak, dia hanya beatboxer. Tapi saya sudah panggil di komunitasnya saya. Oh, sudah ada komunitas? Iya, Pak Guru. Waduh, bagus sekali ya. Ternyata mereka ada komunitas guys ya. Komunitasnya itu namanya apa? Pohuwato Beatbox. Oh, Pohuwato Beatbox. Iya. Anda wajib subscribe channelnya mereka. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Siap. Kemudian berarti Putra ini bakatnya itu bukan dilatih oleh orang tapi otodidak. Iya, Pak. Otodidak. Otodidak. Belajar dari YouTube. Oh, otodidak. Karena kan situ banyak tutorial begitu. Oh. Jadi saya lihat. Jadi guys, dia belajar beatbox ini dari YouTube ya, dari YouTube. Jadi macam kalau orang yang nyanyi lihat di YouTube juga ya. Iya, kemudian dia belajar juga. Belajar juga gitu. Waduh, Sama keren sekali. seperti begitu. Terus sudah berapa tahun Putra menjalani dunia beatbox ini? Kalau dari kelas 10 sekitar 2017 kemarin, berarti sekitar 4 tahun. Wow. 4 tahun. 4 tahun guys mengenal beatbox. Saya udah bisa bayangkan kalau 4 tahun itu bagaimana perkembangan. Iya. Kalau dari saya sendiri perkembangannya alhamdulillah sudah agak meningkat, Pak Guru. Kalau kata teman saya yang lebih jago daripada saya. Dan banyak kayak kesusahan dan dalam mempelajari beatbox itu, kayak contoh kalau misalnya kita belajar BT kayak itu bisa sampai sariawan 10 biji sariawan dalam mulut itu. Oh, berarti ada efek sampingnya guys. Iya, kalau ada efek sampingnya gitu. Berarti ada sariawannya muncul ya. Iya, Pak Guru. Kalau bayangkan, aduh kalau saya nggak bisa main beatbox, mungkin sariawannya sampai di sini. Oke, jadi kemudian Pak Jul mau tanya sama Putra. Iya, Pak. Dunia beatbox ini kalau di rumah Putra itu gimana cara latihannya? Oh, kalau di rumah kalau saya sendiri latihannya itu rutin, Pak Guru. Rutin. Iya. Misalnya kalau sesudah saya bangun pagi, misalnya habis sholat subuh, itu saya langsung praktek kayak pattern atau bentuk-bentuk dari
ketukan-ketukan itu Pak Guru. Oh, Jadi kalau ternyata. contohnya saya kalau baru bangun langsung Ternyata. bahkan sampai di kamar mandi Pak Guru saya. Waduh, ini seluruh kehidupannya Tentang ada beatbox. beatbox Iya, ya betul. ternyata. Karena cuma itu penghiburnya saya Pak Guru. Oh, karena yang anak ini saya undang di sini di ruang bakat ini karena saya kebetulan teman dengan dia di WhatsApp dan Instagram mungkin. Instastory-nya itu tidak ada yang macam kalau orang galau, tidak, itu isinya beatbox semuanya. Makanya hari ini saya undang dia ke sini bahwa ini adalah mungkin bakatnya dia, hobi yang berawal dari hobi Iya. tapi menjadi bakat yang sudah permanen tertanam sama dalam dirinya. Mungkin di jalan Putra jalan sambil beatbox juga. Iya, sambil kan saya sekarang sudah kuliah Pak Guru. Jadi sambil dari rumah ke tempat kampus itu bisa beatbox. Bahkan orang itu di jalan, dia ini sedang apa sih? Dia bilang, saya juga bodo amat, yang penting saya beatbox. Oh berarti kalau saya seperti Putra mungkin saya dikira orang gila. Iya, banyak Pak Guru. Bahkan saya waktu ada mata kuliah, bahkan saya beatbox Pak Guru. Dan itu spontan, saya tidak tahu kenapa saya. Karena kebiasaan kan Pak Guru. Jadi sementara dosen mengajar saya di belakang. Jadi sampai dapat tegur dari dosen bahkan. Oh, dosen marah. Iya. Karena itu kebiasaan kan Pak Guru jadi. Dan saya nikmati itu Pak Guru. Ya, bagus sekali. Kemudian di dalam beatbox itu ada bagian-bagiannya tidak? Ada bagian-bagian, maksudnya beatbox itu ada teknik-tekniknya, nama-namanya Iya, seperti ada nama-namanya kayak kalau yang kita ketahui kan teknik dasarnya Pak Guru kayak ketukan drum bass. Contoh kan dulu supaya Dan ada tahu. juga efek-efek yang lain kayak throat bass, ada juga lip roll, ada juga yang kayak efek pitch snare kayak begitu Pak Guru. Jadi contohnya kayak iom bom bom ndap no bom bom cinema bom 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 bom. Waduh, mana lap. Banyak alur Bang. Iya, saya juga sering dibuat seperti itu, Oh, gitu kayak ya? bercanda begitu. Oh, bercanda sama ya. teman. Tapi itu hanya bercanda. Iya bercanda. Kemudian saya dengar tadi itu baru setengah guys ya, itu baru belum apa-apa ya. Karena saya lihat anak ini di channel YouTube-nya memang luar biasa sekali. Mereka ada punya komunitas ya, Iya. namanya Pohuwato Pohuwato Beatbox. Pohuwato Beatbox. Sudah ada YouTube channel YouTube-nya juga. Ini sebenarnya kalau menurut saya sebagai warga dari Kabupaten Pohuwato atau Provinsi Gorontalo, sebenarnya anak-anak yang seperti ini yang kita harus kembangkan bakatnya mereka ya. Kita harus ajak mereka, kita rangkul mereka bagaimana bisa mengembangkan bakatnya mereka. Itu Pak Jul tanya di Pohuwato Beatbox itu anggotanya berapa? Sekarang yang terkumpul itu kalau di grup sekitar 10 orang Pak Guru. Bahkan dari luar Pohuwato ada juga Pak Guru. Oh, sudah. Kayak kami itu menerima siapa saja yang mau. Oh berarti bisa dari kota Gorontalo? Iya, bisa juga, Pak. Bisa dari Perandangan, Iya, bisa. Popayato Iya, gitu ya? bisa, Pak. Oh gitu ya. Karena kami juga punya tujuan seperti yang Pak Guru katakan tadi bahwasanya rugi Pak Guru kalau misalnya kita tidak ekspos kayak begitu. Keren sekali. Karena saya itu sering lihat mereka cuma kayak beatbox di dalam grup tapi tidak ada yang tahu Pak Guru, kayak itu kayak sia-sia kan begitu Pak Guru. Jadi sia-sia. tujuannya kami buat komunitas itu. Terus ketemunya di mana? Ya Kalau kalau anak-anak ini sampai sudah tahu ini si Adit punya beatbox, si Kevin. Wawan ada beatbox itu gimana? kalau itu kan pada saat itu saya kelas 10 Pak Guru dan si Kevin ini masih kelas 9 SMP Pak Guru. Kami itu ketemunya di SMP-nya dia. Diajak ke sana Pak Guru. Katanya ada yang tahu beatbox. Makanya saya ke sana juga. Karena tertarik, saya datang, saya lihat, wih, ternyata dia lebih jago daripada saya. Oh berarti kita itu begini guys ya. Jadi kita itu kalau mempunyai bakat jangan berpikir bahwa kita yang sudah di atas. Iya, Pak Guru. Ya, ternyata ada juga yang Ada lebih yang keren. lebih keren daripada Ya, saya. berarti hari ini Pak Jul dengar Putra bagus sekali. Mungkin ada yang lebih bagus. Iya Pak Guru. Bahkan ada yang lebih bagus daripada saya. Luar biasa ya. Jadi saya tidak pernah sombong dengan bilang, ih jago beatbox ya. Tidak. Masih ada yang lebih jago daripada saya begitu. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Jul. Ada haters tidak? Kalau haters pasti ya orang yang Maksudnya haters di sini bukan haters yang mau, wah Putra gak bagus. Iya. Cuman maksudnya begini, hatersnya dia iri ke Putra bahwa dia begini, dia iya dicaci banyak, maki atau bagaimana. Ada. ada Pak Guru. Kayak ada bilang bahkan di lingkungan kampusnya juga ada Pak Guru. Bahkan ketika saya latihan bilang, ih
kayak kalau bahasa sini kan Pak Guru, nggak ada apa-apa gitu. gitu. Saya bilang bodo amat, saya ini kan kita bakat kita yang ada kembangkan, karena tak usah pusing. Jadi penting saya beatbox. Iya, keren sekali guys itu ya. Ini jadi pembelajaran bagi kalian semua bahwa bakat itu perlu ditekuni ya. Jangan kalian baru salah sedikit langsung ditegur oleh orang langsung rendah hati, langsung down ya, langsung down. Jatuh, besok saya sudah tidak mau beatbox lagi. Ini buktinya Putra sendiri yang bisa menjalaninya selama 4 tahun. 4 tahun Pak. Aduh, 4 tahun Pak Jul hanya belajar saja guys, ngajar, rumah, pergi, sekolah, itu kerjaan saya. Kalau anak ini dia beatbox terus. Jalan, kamar mandi, makan gimana? Oh, kalau makan tidak Pak Guru. Tidak mungkin. Mana mungkin kan makan rica Pak Guru kalau sambil kalau ada efek yang iya gitu. Iya ikan lempar ya. Tak lempar di. Jadi kayak aduh aneh Pak. Itu keren sekali ya. Jadi Pak Jul harap sama Putra bisa mengembangkan beatbox ini. Tapi kalau Pak Jul lihat di YouTube ada bintang-bintang beatbox yang keren sekali. Iya, siapa yang penggemarnya Putra? Kalau saya banyak Pak Guru, kalau misalnya satu saja yang saya pilih, satu yang paling jago yang Putra kenal di dunia Eropa atau seluruh dunia ini. Ada satu beatboxer yang kemarin dia menang Grand Beatbox Champion Pak Guru. Wow. 2019. Namanya Dilo, orang dari UK, asal dari United Kingdom. Dia hebat Pak Guru. Luar biasa. Ya. Maksudnya sama namanya deh? Dilo itu ada salah satu teknik yang Putra bisa contohkan di sini. Salah satu tekniknya Dilo kalau itu untuk contohnya tekniknya apa? Dilo, temannya saya yang paling jago Pak Guru. Cuma yang paling saya tahu itu kayak ya sedikit saja. I like you Mary, I like you Mary, move your body. I like you Mary, I like you Mary, move your money. Put your money, puna money. Kayak begitu. Ya, oke. Jadi teman-teman semua, ini luar biasa anak-anak kita yang kita tidak tahu bakatnya di mana. Ini tak perlu, ini sengaja saya undang, ini pertama kali loh ini interview di ruang bakatnya Pak Jul TV. Ini mohon di-subscribe ya. Kalau selanjutnya saya akan mengundang lebih lagi, ada anak-anak yang berbakat juga ya. Terakhir dari Pak Jul sama Putra. Siapa? Kira-kira apa tujuan Putra untuk masa depan untuk beatbox ini di Pohuwato? Kedepannya ada tujuan, tidak ada misi? Iya, ada. Kalau saya seperti yang saya katakan tadi, tujuan yang pertama itu kan untuk mengekspos anak-anak muda yang memiliki bakat seperti saya, supaya tidak sia-sia begitu Pak Guru. Supaya dikenal oleh baru negara Indonesia lah yang kenal untuk anak-anak lokal. Karena beatbox ini kan khususnya di Kabupaten Pohuwato. Ini Pak Jul lihat, ini jarang orang yang tertarik dengan beatbox ini. Masih minoritas Pak Guru. Iya, masih minoritas. Mungkin mereka masih suka drama Korea. Ya, mungkin drama Mohon Korea. maaf ya, drakor. Saya bukan main kalian, cuman banyak sekali yang drakor, ada yang pengen lagu band atau gaming apalagi PUBG, Free Fire dan segala rupa. Beatbox ini mungkin saya lihat hanya kalian saja. Iya, baru kami saja Pak. 10 orang itu Pak. Iya, 10 orang itu ya. Insya Allah saya bisa jalan-jalan untuk grebek kayak base. Ada base campnya ini? Kalau base camp masih belum Pak. Kami masih cuma kumpul sama rumahnya teman kami. Oh, berarti belum ada base campnya mereka guys. Insya Allah direncanakan Pak. Oke, jika kalau ada subscribernya saya yang bisa menyediakan base camp mereka silakan ya. Silakan. Oke. Terima kasih Putra hadir hari ini sama Pak Jul. Siap. Semoga dengan durasi berapa menit ini bisa mereka tahu ternyata bakatnya Kak Putra itu, karena Pak Jul itu kadang ada yang menanyakan ke Pak Jul, ada salah satu anak mungkin saya tidak bisa sebut. Oh Pak, kakak, ini adik, itu macam adik saya. Kakak, kenapa dia itu kalau berjalan dia selalu Saya juga cari tahu karena di Instastory saya juga, di snapnya saya bertemanan dengan kau. Isinya beatbox semuanya. Jadi saya alhamdulillah hari ini kau bisa ketemu dengan Pak Jul, bisa menjelaskan bahwa ternyata ini dia sudah jalani selama 4 tahun guys. Ya, dan kebetulan anak ini adalah alumni dari SMA Marisa ya. SMA Marisa ini
siswa saya juga ya. Siap. Cuman karena ada Perubahan yang sangat drastis. evolusi. Mungkin dia lebih besar daripada saya. Mungkin ini kayak dinamakan new normal. Ini mungkin dinamakan new normal ya. Oke, terima kasih Putra. Siap. Nanti kalian subscribe channelnya mereka di link deskripsinya Pak Jul TV. Semoga kalian sukses dengan komunitasnya kalian. Ya, amin. Semoga beatbox ini di Pohuwato bisa berkembang. Amin. Kemudian bisa dilirik oleh pemerintah daerah. Amin. Ya, oke, terima kasih untuk hari ini guys, Pak Jul TV. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau bermanfaat. Ya, tunggu dulu. Sebelum saya tutup, saya mau dengar dulu bagaimana mau bilang like, share, comment, dan subscribe dengan beatbox. Yo, boom, don't forget to subscribe. Like and share. Jul TV. Pak Jul TV. Oh, Pak Jul TV, sorry Pak Gur. Intinya subscribe, oke bro? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.